Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Cipondo Narita. Please prepare yourself to get into the presence of God. Kamera standby. Lighting standby. Record starting in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk datang mendekat kepada Dia. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan takut dan gentar akan Dia. Dalam ibadah ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara boleh mengalami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan. Kami katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kini kami datang mendekat kepadamu Tuhan, dengan membawa korban syukur kami, pujian dan penyembahan kami kepadamu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Kepadamu Yesus kami rendahkan diri kami saat ini. Kami nantikan lawatan-Mu Allah Roh Kudus menjamah setiap kami, memulihkan keadaan kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, layakan kami, biar berkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Bawa kami untuk berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Besar kasih setiamu, besar anugerahmu, berlimpah bagiku Yesus, haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Katakan ku sembah kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Come on church. Hanya kau satu di hatiku. Mari sambil mengangkat tangan bersama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, terima kasih Tuhan. tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau satu di hatiku Tuhan. Aku sembah namamu besar, namamu ajaib. Yesus, namamu ditinggikan. Haleluya. Oh, Engkau layak
Jesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. We worship you. There is nothing like you, Jesus. Name above all name. Jesus. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah, Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, Allah Immanuel. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita mengangkat tangan bersama-sama, saudara. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Thank you Jesus. Come on, say. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name
segala yang bernafas boleh memuji dan menyembah-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Shalom. Kita semua berharap agar damai sejahtera kita bisa dipulihkan. Keadaan kita bisa dipulihkan. Dan satu-satunya yang bisa memulihkan itu semua adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera kita semua juga sudah banyak yang kehilangan damai sejahtera karena keadaan yang akhir-akhir ini. Maka lagu ini saya tulis dengan judul Tuhan pulihkanlah damai sejahtera kami semua. Dan mari kita nyanyikan bersama.
yang setia. Pindahkan gunung ini Tuhan, teduhkanlah badai gelombang, hentikanlah wabah yang melanda, lembutkanlah kami semua. Bagimu tiada yang mustahil, langit dan bumi bukan tunduk bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera. Haleluya. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, saudara. Yesus baik. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kalau ada, katakan kepada mereka, Tuhan Yesus baik bagimu. Saya percaya setiap ucapan kita boleh memberkati dan menguatkan mereka dalam situasi saat ini. Biar kita saling menguatkan, amin. Saya berdoa sukacita surgawi turun atas hidup kita, menjadi kekuatan kita. Waktunya kita memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Wow, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Boleh sekali lagi dengan senang hati kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
bagimu saudara. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, Allah yang mengasihi. Oh Yesus, Allah yang memelihara. Mari dengan senap hati katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau dahsyat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur, oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Come on. Yesus engkau dahsyat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah
kasih Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Dalam keadaan seperti ini kita perlu lebih banyak menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Agar Tuhan bisa mengabulkan doa kita dan memulihkan kita semua. Maka lagu ini saya tulis yang berjudulkan doa dan permohonan kami. Kepalaku kulipat kedua kakiku bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk dan dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, teriakanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan Dan hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa karena kita mau masuk firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Kau mengurapi kami semua, agar firman yang disampaikan ini, firman daripada-Mu itu Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan Tuhan berikanlah urapan-Mu, roh hikmat dan wahyu pada kami semua, agar waktu kami menerima firman ini, kami bisa mencernanya dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebetulnya Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami, dan kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, marilah kita masuk ke firman Tuhan. Judulnya saya ambilkan atau temanya mencari solusi. Kenapa dalam hidup ini banyak kita temui orang-orang sedang kebingungan mencari solusi. Kenapa harus cari solusi? Karena sedang menghadapi masalah atau bakal menghadapi masalah atau sedang menghadapi tekanan, ancaman dan sebagainya, sehingga perlu mencarikan solusi. Baik itu dalam bidang apa saja dalam kehidupan ini. Baik dalam bidang kesehatan, kalau sakit maka mencari solusi. Apakah harus ke dokter, apakah harus operasi, apakah harus ini itu dan lain sebagainya. Apakah harus pergi berobat ke luar negeri, itu ada solusi yang dicari. Juga dalam bidang keuangan, kalau kita mengalami kesulitan keuangan,
atau bahkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka perlu kita mencari solusinya. Misalnya juga kalau zaman sekarang ada negara-negara yang kebetulan mengalami kesulitan keuangan, perlu mencari solusi agar rakyatnya jangan terus menderita dan makin menderita. Nah, solusi ada hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi pertanyaannya, ya, bagaimana kita mencari solusi ini? Di mana, dari mana kita bisa mendapatkannya? Dengan mencarinya, caranya bagaimana? Pakai apa kita mencarinya? Nah, itu yang penting. Solusi sudah ada, tetapi bagaimana kita mencarinya dan di mana kita mencarinya itu penting buat kita. Banyak orang mengatakan yang pertama mungkin dari mana mencarinya, dari mana kita berkiblatnya, dari pengalaman katanya. Mungkin pengalaman hidup yang lalu-lalu yang serupa dengan yang dihadapi sekarang itu bisa dijadikan pelajaran untuk menjadi solusi yang bisa diambil dan dilakukan. Itu bisa saja terjadi, ya. Ada lagi yang mengatakan dari pengetahuan. Pengetahuan yang dulu didapat dari bangku sekolah atau dari kursus atau dari apapun juga, atau itu adalah sesuatu pelajaran yang bisa kita jadikan untuk solusi dalam hidup kita. Ada juga mengatakan dari pustaka. Walaupun sudah nggak sekolah lagi, tetap baca buku, baca literatur, baca jurnal-jurnal dan sebagainya. Itu bisa jadikan solusi katanya. Ada juga yang mengatakan dari nasihat atau saran dari orang-orang yang menguasai bidangnya. Kalau dia menguasai bidang kedokteran atau ke pengobatan, saran dia bagaimana. Kalau dia menguasai bidang keuangan, sarannya bagaimana. Itulah saran, ya, kita tahu. Ada juga yang mengatakan dari hasil konsultasi. Artinya anjuran daripada konsultan yang lebih profesional atau yang memang profesional di bidangnya itu. Nah, repotnya ada juga yang bertanya pada yang katanya dalam tanda petik orang pintar. Ada juga orang percaya, tapi kalau tokonya nggak laku-laku, bertanya pada orang pintar, gimana mbah caranya mbah? Orang datang berkerumun, kalau mau jawab secara bercanda gampang, bakar aja, pasti orang datang berkerumun nanti, ya. Atau tulis sedang kena atau obral besar, gratis semua, pasti berkerumun ya. Jadi ada banyak yang dipakai orang caranya. Yang lain mungkin bertapa, mengasingkan diri, mencari wangsit dan sebagainya. Itu pernah juga dilakukan orang-orang. Tetapi bagi kita orang percaya, maka kita perlu mencarinya dari Tuhan. Apa itu dari Tuhan? Itu jawaban doa kita mungkin. Atau dalam bentuk nubuat. Atau dalam bisa kita ambil dari pelajaran atau ajaran-ajaran yang kita dengar dari firman Tuhan, dari khotbah dan sebagainya. Atau dari apa yang kita baca di Alkitab dan sebagainya. Bagi kita orang percaya, nampaknya tidak ada jalan lain. Tidak ada kata lain, cuma satu, yaitu harus, bukan sebaiknya aja, tapi harus yang dari Tuhan. Amin. Harus kita cari di Alkitab. Kalau kita belum mendengarkan pewahyuan dari Tuhan, maka kita bisa mencarinya di Alkitab. Tapi masalahnya saudara, memang dalam Alkitab banyak contoh-contoh tentang solusi yang dilakukan orang-orang yang jadi tokoh Alkitab untuk mengatasi masalahnya. Ancaman musuh kah, serangan musuh kah, kelaparan kah, apa dan sebagainya. Keterdesakan, ketertekanan, dan apa jalan buntu, ada banyak yang dilakukan. Nah sini, kita bisa mencari contoh di sana. Tetapi dalam mencari contoh, dan untuk mencontohnya kita lakukan sebagai solusi dari masalah kita yang kita hadapi. Misalnya sekarang ini perlu kita berhati-hati. Perlu kita berhati-hati. Kenapa? Kita mau melihat apakah masalahnya sama? Apakah konteksnya sama? Apakah akar dari masalah itu juga sama? Kalau nggak sama, jangan-jangan kurang begitu cocok. Walaupun tertulis juga di Alkitab. Jadi jangan asal saja. Ada teman yang mengatakan, pokoknya di Alkitab semua yang tulis Alkitab kita wajib melakukannya karena itu adalah Alkitab firman Tuhan. Betul, Alkitab firman Tuhan, tapi kita perlu tahu, kita perlu ingat firman Tuhan itu isinya bermacam-macam. Ada yang berupa pelajaran dari Tuhan yang harus kita teladani, harus kita tiru. Ada yang isinya berupa perintah dari Tuhan yang harus kita ikuti. Tapi yang lain ada juga berupa larangan dari Tuhan yang harus kita jauhi. Ada juga pelajaran tentang apa yang Tuhan gak suka, itu harus kita hindari. Jadi gak semua kita tiru. Contohnya kita bisa lihat ya, jangan asal comot. Misalnya apa yang tulis Alkitab, Kain membunuh Habil. Kain membunuh adiknya. Alkitab gak yang nulis? Alkitab. Karena Alkitab menulis, kita harus melakukannya. Ya enggak juga lah. Kerepot kalau gitu. Itu ditulis sebagai pelajaran bagi kita. Supaya jangan kita tiru. Daud bersinah dengan Batsyeba. Itu ada enggak di Alkitab? Ada. Karena ditulis Alkitab, kita harus melakukannya. Cari bini orang bersinah. Ya enggak juga lah. Itu justru pelajaran
yang kita ambil dari Alkitab untuk kita hindari. Jadi itu bukan perintah Tuhan untuk juga ikuti yang ada ditulis sana. Yang baik-baik, yang perintah Tuhan kita bedakan. Maka kita perlu berhati-hati. Saul waktu terdesak, tidak tahu mau buat apa. Solusinya apa? Datang pada paranormal. Ditulis di Alkitab, jadi kita harus mengikutinya, harus melakukannya. Ya ini namanya aja semua kita ambil, semua kita kebiah uyah kata orang Jawa itu ya. Bukan demikian. Maka kita perlu melihat konteks yang hampir mirip dengan keadaan yang mungkin sedang kita hadapi. Latar belakang atau akar masalahnya mungkin hampir mirip. Itu baru bisa. Tapi yang terbaik adalah langsung bertanya pada Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab itu baik lewat mimpi, lewat ilham, lewat nubuatan, itu yang terbaik buat kita. Tapi kalaupun tidak, kita bisa cari Alkitab yang mirip dengan situasi yang sedang kita alami. Ya, konteksnya juga mirip. Misalnya, tekanan yang dihadapi manusia, kebanyakan dari kita sekarang ini. Yang pertama apa? Resesi ekonomi, karena ekonomi tidak jalan. Itu keadaan kita hadapi. Yang kedua, pandemi yang membahayakan, yang nyebar kemana-mana. Sangat cepat lagi nyebarnya ya, dan nampaknya sampai kapan tidak tahu kita untuk mengatasinya. Maka itu adalah latar belakang masalah atau konteks yang sedang kita hadapi. Maka kita cari di Alkitab, adakah yang mirip dengan itu? Ada juga sih. Ya kita tahu. Dari itu sekali lagi saya katakan, jangan asal ambil. Walaupun kelihatannya bagus, ini rasul yang melakukannya Pak. Mari kita baca ya. Saya kembali lagi pada yang tadi. Pertama kita baca Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Ini tentang Paulus dan Silas yang ada di Filipi dan mereka sedang menghadapi tekanan. Paulus dan Silas, Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, lalu mereka menangkap Paulus dan Silas, ditangkap, lalu nyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menerjang menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh koyakan pakaian dari tubuh mereka dan mendera alias mencambuk mereka. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, dicambuk berkali-kali, mereka lalu dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nih tawanan yang atau tahanan yang berbahaya ini katanya. Maka sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan melunggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kita perlu tahu penjara zaman dulu terdiri dari dindingnya batu-batu yang sangat tebal. Karena itu untuk tembus suara agak sukar. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian pada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana tengah malam orang gak tidur, bagaimana orang lain di tempat yang terpisah jauh dan sangat tebal dindingnya bisa mendengar. Tentu mereka menyanyi dengan gegap gempita, dengan nyaring sekali. Lalu kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat hingga sendi-sendi penjara itu goyah dan kita juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu apakah ini kita tiru begitu aja? Menghadapi pandemi, menghadapi resesi, kita tengah malam berteriak kalau perlu pakai pengeras suara, menyanyikan lagu pujian sekeras-kerasnya sampai tetangga bangun semua. Kira-kira rame enggak? Nah ini kan kurang tepat kalau kita lakukan sekarang. Walaupun ini para rasul yang melakukannya dengan konteks yang berbeda, dengan akar masalah yang berbeda. Ya, contoh lagi, Musa dan bangsa Israel. Mereka menghadapi jalan buntu, mundur mati karena ada tentara Mesir dan padang gurun menanti mereka di mana mana sudah tidak turun lagi. Maju seakan-akan mati juga karena laut berau di depan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Solusinya bagaimana? Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dengan demikian orang Israel berjalan dari tengah laut di tempat kering dan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka dan mereka lepas dari kejaran orang Mesir. Apakah ini ada solusi? Ini ada solusi untuk kejadiannya Musa dan orang Israel. Tapi apakah kita zaman sekarang, keadaan sekarang ini kita harus pergi ke Laut Jawa
Urutkan tangan ke Laut Jawa, maka Laut Jawa terbelah, kapal-kapal nyingkir semua. Kan enggak juga. Kan bukan itu. Walaupun ini dibuat oleh Musa, hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, orang Israel sebagai umat pilihan Allah. Ya, jadi contoh lagi yang kedua nih. Jadi harus kita lihat konteksnya, lihat akar masalahnya, lihat latar belakangnya sama enggak, mirip enggak. Jangan asal aja ambil gitu ya. Karena hanya ditulis di Alkitab, dilakukan oleh tokoh-tokoh besar Alkitab, langsung kita tiru. Tidak juga. Yang ketiga kita lihat, Yosua dan bangsa Israel. Mereka hadapi juga masalah. Di depan mereka ada kota Yeriko. Yang menurut orang zaman dulu seakan-akan tidak akan mampu diruntuhkan oleh siapapun juga sepanjang dia manusia. Lah gimana dong? Padahal mereka suruh maju. Ya kita lihat Yosua 6 ayat 12 sampai 21. Saya sengaja ini bukan mau panjang-panjangan tapi supaya kita melihat dengan jelas. Yosua 6 ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam. Yang bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan depan mereka. Dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari itu. Hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi semuanya 13 kali mereka mengelilinginya. Lalu pada ketujuh kalinya atau kali yang ke-13 ketika para imam meniup sangkakala, berkata Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup ya dengan semua orang yang bersama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruh yang kita suruh. Dan runtuhlah kota Yeriko dan menanglah bangsa Israel. Tapi kan ini pada waktu itu. Apa kita sekarang berjawab keliling Tangerang lalu kemudian kita tiup sangkakala. Kita bukan bawa tabut kan nggak ada sekarang ya, nggak ada di tempat sini bawa kayu salib besar-besaran lalu tiup sangkakala kemana-mana bawa senjata, kan bisa ditangkap orang. Tangerang lagi PSBB kok berkerumun gitu banyaknya. Lalu kita bersorak dengan sangat besar. Itu akan memikat perhatian orang. Apakah itu yang kita ini Alkitab Pak yang nulis Pak? Yosua Pak yang melakukan, harus kita tiru Pak. Nanti dulu. Konteksnya nggak sama. Akar masalahnya nggak sama. Latar belakang masalah juga nggak sama, ya. Jadi nggak bisa begitu aja. Kita lihat lagi Raja Daud, orang yang diperkenan oleh Tuhan. Apa yang dilakukannya waktu menghadapi masalah, tekanan, cari solusi, sedang diuber-uber oleh Saul. Kita lihat 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Nah, ini Raja Daud yang kita gadang-gadang sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Jadi kita tiru dong, nanti dulu ditiru apanya, ya, kita berhati-hati. Kemudian bersiallah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Kenapa diuber-uber Saul mau dibunuh? Masalah kan, perlu solusi kan? Maka sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gad. Pegawai Ahis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah dia orang penyanyi, berbalas-balasan sampai menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Hebat kan? Daud perhatikan perkataan itu. Dan dia makin takut sekali pada Akis, raja kota Gad itu. Dan itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan depan mata mereka. Berbuat pura-pura gila dekat mereka, yang menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke jangkutnya. Ini dilakukan. Ini solusinya. Apa kita juga pura-pura gila? Lalu kelayapan di tengah jalan? Ludah kita meleleh itu sehingga diangkap oleh operasi Satpol PP? Kan tidak juga. Maka yang perlu kita cari yang dekat atau mirip dengan yang kita alami. Nah, dan itu apa misalnya? Kita semua kan ada, semua itu ada dan tertulis di Alkitab. Jangan bingung, tapi kita cari. Masih banyak lagi tertulis di Alkitab ya. Masalahnya kita kembali lagi yang kita hadapi. Pertama, konteksnya itu apa? Apakah sama? Kedua, akar masalah, latar belakang masalahnya apakah juga sama? Janganlah kita asal comot, pokoknya asal dari Alkitab. Nah, cukup saya berikan contoh-contoh sini. Lalu pesan saya, janganlah kita cocok-cocokkan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Kan ada yang mengatakan
bahwa ini adalah aliran ilmu cocokologi katanya, ya. Saya diceritain demikian. Nah, kalau kita mau kita ambillah peristiwa yang mirip, hampir mirip atau hampir serupa dengan apa yang kita hadapi sekarang. Nah, kita cari di Alkitab, bisa kita temukan peristiwa yang hampir serupa, hampir mirip dengan apa yang kita alami. Dan itu ada dituliskan di 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Kita sekarang kan menghadapi resesi, kesulitan ekonomi, dan pandemi atau wabah yang sangat mengancam. Nah, ini kita lihat 13. Bila mana aku menutup langit, kata Tuhan, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyeru belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku lepaskan penyakit sampah dari umatku. Kita lihat yang 2 di depan. Bila mana aku nutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku nyuruh belalang makan habis hasil bumi. Itu kan seperti sekarang resesi namanya. Nggak ada hasil, nggak ada penghasilan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, nggak ada order, nggak ada apa. Dan yang kedua, bila mana aku melepaskan penyakit sampar dari umatku. Zaman dulu penyakit sampar adalah penyakit yang tak tersembuhkan. Penyakit yang mendatangkan kematian. Itu seperti zaman sekarang wabah pandemi seperti COVID-19 saat ini. Nah, ini mirip. Kalau gitu bisa kita ambil tindakannya gimana? Ayat 14, baik sekali, bagus sekali kalau kita berkiblat ke firman Tuhan. Tapi carilah yang tepat. Ya. Jangan yang konteksnya berbeda, keadaannya berbeda, pemainnya berbeda, kita asal ambil. Nah, kita lihat kalau kita ayat 14 mengata, ya. Dan umatku, kita umat Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Apa arti merendahkan diri? Itu berarti mengakui dosa dan minta ampun, itu merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Berdoa sampai masuk ke hadirat Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari yang jahat, ikut jalan yang benar. Artinya bertobat. Ikuti jalannya Tuhan. Peraturannya Tuhan. Ketetapannya Tuhan. Maka akibatnya, aku akan mendengar dari sorga. Mendengar doa mereka. Mendengar permohonan mereka. Kita sudah dengar tadi lagu doa dan permohonanku. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Karena kita ini anaknya. Dan mengampuni dosa mereka. Kalaupun kita ada kesalahan di mata Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Karena kita sudah minta ampun dan bertobat. Lalu memulihkan negeri mereka. Memulihkan keadaan mereka. Baik sisi ekonomi, baik sisi kesehatan, apapun juga Tuhan bisa mulihkan. Karena seperti lagu kedua tadi, yang akan kita dengar. Tuhan doa kita, pulihkanlah damai sejahteraku. Yang sekarang banyak yang hilang di antara orang-orang percaya karena keadaan sedang menimpa. Nah, inilah Bapak Ibu, inilah saudara kasih Tuhan. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jangan lupa, selain itu adalah secara umum kita perlu untuk memperbanyak dan menaikkan doa dan permohonan kita kepadanya. Maka lagu doa dan permohonan itu menjadi doa pengantar, lagu pengantar untuk khotbah ini. Dan nanti setelah khotbah kita menyanyikan lagu yang berupa yang berjudul pulihkanlah damai sejahtera kami itu. Karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Seperti janji Tuhan di 2 Tawarikh 7 ayat 14, Tuhan memulihkan negeri mereka, termasuk memulihkan damai sejahtera mereka. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Nah, sekarang kita persiapkan diri kita untuk kita masuk perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, karena firman Tuhan mengatakan kita perlu dalam keadaan layak di hadapan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus, terima perjamuan kudus, maka kita perlu berdoa dulu. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami akan segera menerima perjamuan kudus-Mu. Karena itu layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan jalan mengampuni semua dosa dan salah kami, semua pelanggaran kami, segala pemberontakan kami kepada Tuhan. Baik itu kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan sadar atau tidak sadar, sudah nampak dalam perbuatan kami ataupun masih tersembunyi dalam niatan hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami bersama-sama berdoa demi nama Tuhan Yesus yang berkuasa, oleh kuasa darah-Mu, kuduskanlah kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mampu menguduskan orang berdosa yang merah, semerah kirmisi, menjadi putih seperti salju. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita semua berdiri dan angkat roti ke atas. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu makannya jadi peringatan akan daku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus.
Mari sekarang kita angkat cawan ke atas. Dan sudah makan yang ambil cawan. Dan ia berkata, inilah darahku yang diserahkan karena kamu semua. Perbuatlah ini tiap kali kau minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat yang besar buat kami semua. Dan bila kami umat-Mu semakin dekat kepadamu, semakin ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita semua sekarang bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti semua mau Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan, kami datang kepadamu, naikkan pujian dan penyembahan, sujud berdoa, mohon pertolonganmu selalu.